Halo teman-teman, selamat datang di channel Rebahan 24 Jam. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget. Dan tentunya teman-teman di rumah, ini adalah film terbaru ya, yang berjudul Unlock, yang terbaru di tahun 2023. Kira-kira bagaimana keseruannya ya teman-teman? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berlatar di Korea Selatan selama masa pandemi COVID-19. Sejak jumlah pasien COVID menurun, masyarakat diperbolehkan untuk tidak memakai masker. Namun pada akhirnya masih banyak masyarakat yang memakai masker karena sudah menjadi gaya hidup. Bicara soal gaya hidup, orang Korea di film ini juga diperlihatkan bagaimana hampir setiap aktivitas harian mereka selalu berhubungan dengan ponsel. Baik itu makan, bekerja, shopping, sampai mau tidur pun semuanya tak pernah terpisahkan dari yang namanya ponsel. Setelah itu kita pun diperkenalkan dengan tokoh utama dari film ini yang bernama Lee Nami. Nami saat ini bekerja sebagai pelayan kafe milik ayahnya sendiri. Di tengah kesibukannya, Nami selalu meluangkan waktu untuk berkumpul bersama sahabatnya serta mencari keadaan baru yang lebih menjanjikan. Di suatu malam, Nami yang sedang mabuk terlihat di dalam bis dalam perjalanan pulang. Lalu saat ia keluar, Nami tidak sadar telah menjatuhkan ponselnya di bus tersebut. Ponsel Nami kemudian diambil oleh seorang pria bernama Oh Jun Yong. Dari sini Mimin akan menjelaskan sedikit profil tentang Oh Jun Yong. Jadi Jun Yong adalah ahli keamanan digital yang membuka toko reparasi ponsel di sebuah pusat perbelanjaan. Nah, akibat pandemi toko Jun Yong menjadi sepi pelanggan sehingga ia pun lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Keesokan paginya ponsel Nami sempat ditelepon oleh temannya sehingga ia tahu ponsel Nami telah menghilang. Agar tidak terlihat mencurigakan, Jun Yong mengangkat telepon tersebut sambil menggunakan aplikasi khusus yang mampu mengubah suaranya menjadi perempuan. Di akhir percakapan dengan teman Nami, Jun Yong berjanji akan mengembalikan ponsel Nami di kafe milik ayahnya. Setelahnya, Jun Yong bolak-balik gagal membuka ponsel Nami karena ia tidak tahu apa-apanya untuk passwordnya. Merasa kecil, Jun Yong akhirnya melancarkan trik jahat untuk membuka ponsel Nami. Jun Yong memulai triknya dengan membanting ponsel Nami sampai layarnya rusak. Selanjutnya, Jun Yong mengabari teman Nami soal kerusakan ponsel tersebut. Dengan cerdik, Jun Yong yang mengarahkan Nami ke toko servis ponsel miliknya dan memastikan biaya reparasinya gratis. Tak lama kemudian Nami berangkat ke toko servis junior. Sesampainya Nami di lokasi, Jun Yong terlihat juga memakai masker sehingga Nami tidak tahu wajah asli Jun Yong. Jun Yong lalu memberikan formulir permintaan reparasi yang wajib diisi oleh Nami. Nami sempat kaget melihat formulir itu karena meminta password ponsel milik pelanggannya. Namun karena ingin ponselnya cepat diperbaiki, Nami akhirnya menuliskan password ponselnya tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Di tengah proses perbaikan, Jun Yong gerak cepat menginstal aplikasi pengintai tanpa sepengetahuan Nami. Jadi, selain berhasil mendapatkan password, Jun Yong juga kini bisa mengintai ponsel Nami dengan memanfaatkan kamera dan mikrofon ponsel. Bahayanya lagi, Jun Yong dapat mengoperasikan ponsel Nami dari jarak jauh dan meskipun layarnya sedang mati. Nami akhirnya pulang tanpa menyadari ponselnya sudah disadap oleh Jun Yong. Sejak melakukan pengintaian ini, Jun Yong jadi mengetahui aktivitas dan kebiasaan Nami sehari-hari. Bahkan sekarang Jun Yong sudah tahu apa yang disukai Nami dan tidak disukai oleh Nami. Dan ia pun memanfaatkan informasi itu untuk mendekati Nami dengan akun palsu. Selanjutnya, untuk pertama kalinya, Jun Yong mengunjungi kafe Nami dan memesan minuman sari buah plum. Nami pun langsung heran karena bagaimana bisa pria asing itu langsung memesan minuman kesukaannya.
Apalagi minuman ini hanya diketahui oleh pelanggan tetap. Akhirnya saat ditanyai oleh Nami, Junyoung berhasil membuat alibi dengan mengatakan bahwa dia adalah penggemar buah plum. Sementara itu, ayah Junyoung yang bernama Wo Jiman menemukan sesosok jasad korban yang tewas dibakar di area pegunungan. Jiman yang bekerja sebagai detektif kepolisian langsung menyelidiki TKP. Lalu di tengah proses olah TKP, Jiman tidak sengaja menemukan potongan kertas bertuliskan nama Junyoung. Saat menganalisa kasus pembunuhan sadis ini, Jiman meyakini bahwa anaknya bukanlah pelaku pembunuhan tersebut. Karena sejak kecil Junyoung mempunyai sifat penakut dan ia juga sulit bergaul. Namun Jiman bisa berpikir demikian karena ia sudah lama hidup terpisah dari Junyoung dan ia pun tidak pernah menghubungi anaknya. Jiman akhirnya mulai penasaran dan pergi menemui ibu Junyoung yang merupakan mantan istrinya. Jiman yang selama ini mengira Junyoung tinggal bersama ibunya kaget melihat kenyataan berkata sebaliknya. Apalagi ibu Junyoung juga tidak tahu anaknya sekarang tinggal di mana. Mendengar pengakuan mantan istrinya itu, Jiman langsung bercerita soal penemuan jasad korban pembunuhan di area pegunungan yang ternyata dulu pernah menjadi tempat rahasia Junyoung untuk menanam pohon buah plum. Kini Jiman pun mulai mencurigai anaknya sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Beberapa waktu kemudian Nami mendapatkan pekerjaan baru sebagai sales di sebuah perusahaan rintisan. Berkat kinerja Nami yang sangat bagus, bosnya pun menaikkan gajinya lebih cepat dari karyawan yang lainnya. Di sisi lain, ayah Junyoung terus menyelidiki alamat anaknya yang masih menjadi teka-teki. Akhirnya setelah melakukan penyelidikan di mana-mana, Jiman berhasil menemukan rumah Junyoung. Jiman akhirnya menyusup ke rumah Junyoung dan menemukan beberapa petunjuk yang mengarah ke kasus pembunuhan di area pegunungan. Mengetahui rumahnya sedang digeledah, Junyoung langsung mengirimkan pesan ke ponsel ayahnya dan mengajaknya bertemu di luar rumah. Namun ternyata Junyoung malah mengajak kejar-kejaran sampai membuat ayahnya lelah dan berhenti mengejar. Saat kembali menggeledah rumah, Junyoung, Jiman akhirnya menemukan batang korek api yang mirip dengan yang ada di TKP pembunuhan. Sejak saat itulah, Jiman semakin curiga bahwa anaknya adalah pelaku yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Junyoung kembali mengunjungi kafe Nami. Karena Nami sedang tidak ada, Junyoung pun memesan sari buah plum kepada ayahnya. Ternyata ayah Nami mengetahui bahwa Junyoung masih pelanggan baru, sehingga ia pun curiga bagaimana bisa Junyoung mengetahui menu khusus pelanggan tetap. Tak lama berselang, Junyoung akhirnya bertemu dengan Nami di kafe itu untuk membeli CD band favoritnya yang dijual oleh Nami. Khawatir melihat kedekatan anaknya dengan Junyoung, ayah Nami pun menasehati Nami agar ia menjauhi pria mencurigakan seperti Junyoung. Namun Nami mempergaikan nasihat ayahnya karena menurutnya Junyoung adalah pria yang baik. Menyadari kecurigaan ayah Nami, Junyoung pun langsung merencanakan pembunuhan. Dengan menggunakan nomor ponsel Nami yang telah diretas, Junyoung berhasil membujuk ayah Nami agar menginstal sebuah aplikasi yang sebenarnya menjadi alat pelacak lokasi rumah ayah Nami. Setelah itu, ayah Nami yang tinggal sendirian di rumah mendapatkan pesan misterius bahwa ada kiriman paket di depan rumahnya. Begitu ayah Nami keluar mengambil paket, Junyoung langsung menghampirinya dan menikam ayah Nami dari belakang. Tak puas menusuk ayah Nami, Junyoung pun menghancurkan karir Nami. Ia pun menggunakan akun Instagram Nami yang berhasil diretas dan mengupload foto yang mengungkapkan kenaikan gaji Nami serta proyek rahasia perusahaannya. Keesokan harinya saat baru datang ke kantor, Nami langsung dihujat oleh rekan-rekannya yang iri melihat gajinya naik lebih cepat.
Bosnya juga marah besar kepada Nami karena ia mengingkari janji mereka untuk merahasiakan kenaikan gaji. Parahnya lagi, akibat bocornya proyek rahasia, kini perusahaan terancam bangkrut usai banyak investor yang hengkang dan menuntut pengembalian dana karena merasa ditipu. Di tengah kekacauan ini, Nami sempat meluruskan kalau sebenarnya ponselnya telah diretas dan bukan dia yang mengupload foto tersebut. Namun karena sudah terlanjur kecewa berat, bos akhirnya memecat Nami secara kasar dan memalukan. Nah, ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Junyoung untuk menyingkirkan orang-orang terdekat Nami sehingga Nami jadi kesepian dan hanya memiliki Junyoung sebagai temannya. Frustasi dengan kejadian ini, Nami pun mengajak teman baiknya untuk melapor ke kantor polisi. Namun, polisi tidak bisa memproses laporan Nami karena ia tidak mempunyai bukti bahwa ponselnya telah diretas. Dengan didampingi oleh temannya, Nami akhirnya berusaha sendiri mencari bukti dan pelaku yang sebenarnya. Di waktu yang sama, Junyoung mengintai Nami dari rumah sambil menyekap ayah Nami yang masih hidup. Saat ayah Nami mulai bisa berbicara, dia pun mengutuk aksi Junyoung yang menghancurkan hidup putrinya. Namun Junyoung masa bodoh dengan semua itu dan mengakui dia telah menjadi jahat karena sudah belasan tahun ditelantarkan oleh ayahnya yang pergi dari rumah. Saat berhadapan dengan ayah Nami, Junyoung juga mengatakan bahwa ia bisa dengan mudah mengendalikan hidup orang lain dan ia pun bisa menjadi siapa saja saat dia berhasil meretas ponsel korban. Setelah berhasil mengendalikan ponsel ayah Nami, Junyoung pun menutupi kondisi ayah Nami dengan mengabari Nami bahwa kafenya sedang libur. Junyoung akhirnya menjamin bahwa ia tidak akan menyerang Nami selama Nami tidak mencurigainya. Sementara itu, polisi terus melakukan olah TKP di pegunungan hingga akhirnya menemukan 7 mayat korban pembunuhan yang lokasinya berbeda-beda. Di tengah penyelidikan, Jiman mulai yakin Junyoung adalah pelaku pembunuhan berantai ini. Jiman juga menyalahkan dirinya sendiri karena selama ini ia telah melantarkan Junyoung hingga mengubahnya menjadi orang yang jahat. Demi menebus kesalahannya, Jiman akhirnya bergerak untuk menangkap Junyoung. Meski sudah dikabari bahwa kafe sedang libur, Nami dan sahabatnya tetap duduk dan mendiskusikan cara menangkap pelaku. Tak lama berselang, Junyoung yang dari tadi memantau lewat aplikasi pengintai akhirnya datang juga ke kafe untuk menyingkirkan sahabat baik Nami. Dengan memanfaatkan profesinya sebagai ahli keamanan digital, Junyoung berbohong bahwa ponsel Nami telah dipasangi aplikasi pengintai. Namun aplikasi ini tidak bisa dikendalikan pelaku dari jarak jauh. Karena Junyoung pun menyimpulkan bahwa ponsel Nami mungkin telah diretas oleh orang terdekat saat dia tidak menyadarinya. Percaya dengan omongan Junyoung, Nami pun teringat bahwa sahabat baiknya itu memang sempat menginap di rumah Nami. Nami akhirnya menuding sahabatnya itu telah meretas ponselnya saat ia sedang tidur. Sakit hati difitnah oleh Nami, sahabat baiknya itu pun akhirnya memutuskan hubungan persahabatan mereka yang telah terjalin sejak lama. Sampai di rumah, Nami menangis sambil membanting ponselnya karena ia frustasi telah kehilangan pekerjaan sahabatnya. Di lain pihak, Jiman dan rekannya mendatangi toko reparasi Junyoung yang sedang sepi. Di tempat itulah Jiman menemukan formulir reparasi milik 7 korban pembunuhan di pegunungan. Bahkan Jiman juga menemukan formulir milik Nami, sehingga ia pun meyakini bahwa Nami akan menjadi korban pembunuhan yang selanjutnya. Saat Jiman sedang sibuk menggeledah toko, kebetulan Nami pergi ke sana untuk memperbaiki ponselnya. Namun setelah mendengar penjelasan dari Jiman, Nami baru tahu Junyoung adalah pemilik toko tersebut. Nami juga baru tahu kebohongan Junyoung soal profesinya lengkap dengan kejahatannya sebagai pelaku peretasan. Sekarang Nami sudah paham aplikasi pengintai tidak akan bisa berfungsi jika selnya mati. Kalaupun ponselnya sedang hidup, Nami akan berpura-pura tidak tahu bahwa Junyoung telah menipunya.
Nami dan Jiman akhirnya menyusun rencana untuk menangkap Junyong dengan cara memancing Junyong datang ke rumah Nami agar bisa ditangkap oleh Jiman. Namun saat akan ditangkap, Junyong menegaskan bahwa dia bukanlah sosok Junyong yang diburu oleh Jiman. Di sisi lain, Jiman juga rupanya tidak yakin dengan wajah anaknya saat ini karena mereka sudah belasan tahun tidak bertemu. Akhirnya Jiman pun terpaksa melepaskan Junyong dan mencari solusi yang lain. Begitu Junyong bebas berkeliaran, Jiman sebenarnya ingin menjaga Nami sampai situasinya sudah terkendali. Namun karena harus segera kembali ke kantor polisi, Jiman pun akhirnya harus mengantarkan Nami ke rumah kerabatnya yang dianggap aman. Sebelum mereka berpisah, Nami berjanji akan terus mengabari Jiman sebagai antisipasi serangan Junyong. Setelah Nami masuk ke rumah kerabatnya, terungkap bahwa rumah ini ternyata rumah ayah Nami. Namun di malam itu, Nami belum mengetahui bahwa ayahnya disekap oleh Junyong. Dan ia pun beranggapan bahwa ayahnya sudah tertidur lelap. Nami lalu mengganti ponselnya dengan ponsel yang lama agar ia tidak bisa disadap lagi oleh Junyong. Namun hal itu ternyata hanyalah percuma karena nyatanya Nami masih memakai nomor SIM yang sebelumnya sudah diretas oleh Junyong. Dan ternyata Junyong dari tadi sudah ada di dalam rumah ini untuk menunggu Nami. Begitu Junyong keluar dari persembunyiannya dan menemui Nami, dia pun langsung menunjukkan foto ayah Nami yang sedang disekap di suatu ruangan. Junyong akhirnya memberikan pilihan apakah Nami mau menyelamatkan ayahnya atau membunuh Junyong. Di tengah kebingungan, Nami sebenarnya ingin membunuh Junyong dengan pisau yang sembunyikan di dalam sakunya. Namun, Nami masih belum mempunyai keberanian sehingga ia pun membiarkan Junyong pergi ke toilet. Saat Junyong sedang tidak ada, Nami memeriksa setiap ruangan di rumah sambil bersiap menyerang. Secara tak sengaja, Nami akhirnya menemukan ayahnya yang telah disekap di dalam kamar mandi. Dan di saat itu pula, Junyong seolah sudah menebak tindakan Nami. Tak kuat melihat ayahnya disiksa, Nami pun akhirnya menuruti perintah Junyong dan mengikat kakinya sendiri. Junyong lalu menutup mulut Nami dan mengambil pisau di dalam sakunya, sehingga Nami kehilangan kesempatan untuk membunuhnya. Setelah menceburkan Nami di dalam bak mandi bersama sang ayah, Junyong keluar untuk merayakan keberhasilan rencananya. Namun tak disangka Junyong menemukan rencana catatan Nami yang menyatakan kalau ia akan mengirimkan pesan ke Jiman. Berarti dia sedang diserang oleh Junyong. Seketika itu Junyong langsung siaga dan bersiap menyerang Jiman dan rekannya. Namun pada akhirnya Jiman berhasil mengamankan Junyong dan mengajarnya sampai babak belur. Di sisi lain, rekan Jiman gerak cepat menyelamatkan Nami serta ayahnya yang hampir saja tewas. Saat Junyong sedang diborgol, Jiman menemukan fakta bahwa Junyong yang ditangkap bukanlah Junyong yang aslinya. Alasannya, Junyong yang asli merupakan anak kandung Jiman ternyata sudah dibunuh oleh Junyong yang palsu. Sejak saat itulah pembunuhan berantai ini mengambil alih identitas Junyong yang asli. Junyong yang akhirnya mengakui kesalahannya dan bersedia masuk ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun Nami yang sudah sadar keluar dari kamar mandi dan akhirnya menembak Junyong dengan pistol. Setelah itu tersirallah kabar bahwa Nami dan ayahnya berhasil selamat dan kini menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Berita lainnya juga melaporkan bahwa polisi akan memeriksa identitas Junyong yang palsu saat ia telah pulih dari luka tembaknya. Beberapa waktu kemudian, Nami terlihat menikmati pekerjaannya di kafe bersama sang ayah. Namun di tengah situasi menyenangkan itu, Nami masih merasa diintai oleh Junyong.
Serem banget ya guys untuk alur cerita filmnya, dan film pun berakhir seperti itu. Wah, ini menjadi teka-teki nih, apakah kira-kira ada kelanjutannya atau tidak? Dan buat teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan alur cerita film yang lainnya, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Rebahan 24 Jam. Dan kita akan bertemu kembali di konten menarik lainnya. Sampai jumpa.